Kalian semua pasti pernah melihat wajah laki-laki ini lewat di beranda ponsel kalian. Namanya Dimas, suamiku. Di dunia maya, dia dikenal sebagai malaikat tanpa sayap. Seorang anak berbakti yang rela berhenti kerja demi merawat ibunya yang sudah tua dan pikun. Jutaan orang menangis terharu setiap kali melihat videonya menyuapi ibu dengan tangan gemetar. Atau saat dia membasuh kaki ibu dengan air hangat. Kolom komentarnya penuh dengan doa, pujian, dan stiker hadiah yang nilainya bisa jutaan rupiah jika dicairkan. Netizen memuja dia sebagai contoh anak teladan. Tapi, kalian tidak tahu apa yang terjadi begitu lampu kamera dimatikan. Kalian tidak melihat apa yang terjadi di rumah ini saat sinyal internet tidak terhubung. Karena begitu tombol stop rekam ditekan, senyum lembut di wajah suamiku itu lenyap seketika, berganti menjadi wajah dingin yang menakutkan. Kenyataannya, ibu tidak tidur di kamar yang nyaman seperti yang kalian bayangkan. Kamar rapi dengan kasur empuk yang sering muncul di video itu hanyalah set studio buatan. Tempat tidur ibu yang asli ada di gudang belakang, sebuah ruangan sempit tanpa jendela, lembab dan gelap. Di sana, tidak ada kasur busa. Hanya ada tumpukan kain bekas sebagai alas. Suamiku bilang, ibu harus ditaruh di sana supaya baunya tidak menyebar ke ruang tamu dan tidak mengganggu tamu-tamu elitnya. Setiap kali selesai membuat konten menyuapi bubur atau makanan enak, piring itu akan langsung ditarik paksa dari tangan ibu, bahkan sebelum makanannya habis. Sisa makanan itu dibuang ke tempat sampah, seolah ibu tidak pantas menikmatinya. Lalu, apa yang dimakan ibu sehari-hari? Mie instan mentah. Iya, kalian tidak salah dengar. Suamiku sering melempar 2 bungkus mie instan yang belum dimasak ke lantai gudang, membiarkan ibu memungutnya dan mengunyahnya keras-keras seperti kerupuk. Alasannya sederhana dan jahat. Biar praktis, tidak perlu cuci piring dan biar ibu tidak sering buang air, katanya. Hatiku hancur setiap mendengar suara kunyahan mie kering itu dari balik pintu gudang yang dikunci gembok besar. Aku ingin menolong, sungguh. Tapi setiap kali aku mencoba membela ibu atau diam-diam memberinya nasi hangat, Dimas akan mengancam akan menceraikanku dan mengusirku tanpa membawa sepeser pun uang. Dia tahu, aku tidak punya siapa-siapa lagi, dan dia memanfaatkan ketakutanku itu untuk membungkam mulutku. Puncaknya terjadi seminggu yang lalu. Uang hasil dari hadiah penonton di aplikasi video cair dalam jumlah besar. Puluhan juta rupiah masuk rekening Dimas. Aku memohon padanya untuk menggunakan uang itu membawa ibu berobat ke rumah sakit. Atau setidaknya membelikan vitamin karena batuk ibu semakin parah. Suaranya sudah terdengar seperti orang yang sesak napas. Tapi apa jawaban Dimas? Dia tertawa sinis sambil menghitung uang di tangannya. Dia bilang, untuk apa dibawa ke dokter? Kalau ibu sembuh dan jadi segar bugar, wajah melasnya hilang. Kalau wajahnya tidak kasihan lagi, penonton bakal bosan. Pendapatan kita bisa turun drastis. Hari itu, dia justru pergi ke dealer motor, membeli motor sport baru, meninggalkan ibunya yang berbatuk-batuk di gudang pengap tanpa ventilasi. Malam ini, hujan turun sangat deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Suasana rumah terasa mencekam. Dimas sedang pamik karena dia sudah menjadwalkan siaran langsung spesial ulang tahun ibu untuk meraup lebih banyak hadiah dari penonton. Dia sudah menyiapkan kue tart palsu yang terbuat dari styrofoam agar terlihat bagus di kamera. Tapi, tiba-tiba listrik di rumah padam total. Gelap gulita. Dimas berteriak memanggilku, menuduhku lupa mengisi token listrik. Aku datang membawa lilin dengan wajah tenang, padahal jantungku berdegup kencang. Karena aku tahu, inilah saatnya. Aku bilang padanya bahwa token listrik masih banyak, tapi sepertinya ada korsleting di gudang belakang tempat ibu dikurung. Dengan menggerutu kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, Dimas menyambar kunci gembok gudang dari atas meja. Dia tidak sadar bahwa aku sudah menyusun rencana ini dengan rapi. Dia berjalan tergesa-gesa menuju gudang sambil membawa ponsel pintarnya yang dia gunakan sebagai senter. Dia terus mengeluh bahwa keterlambatan siaran langsung ini akan membuatnya rugi jutaan rupiah. Sesampainya di depan pintu gudang, dia membuka gembok besar itu dengan kasar. Bau apek langsung menyeruap keluar. Di dalam, terlihat ibu sedang duduk memeluk lutut di pojok ruangan, gemetar kedinginan. Dimas masuk ke dalam untuk memeriksa saklar lampu di bagian dalam dinding, sambil membentak ibu agar diam dan tidak menyusahkan. Saat itulah, aku bertindak. Ketika Dimas sibuk memeriksa kabel di pojok gudang membelakangi pintu, aku berdiri di ambang pintu. Aku tidak membawa peralatan listrik atau obeng, tapi aku memegang ponsel cadangan miliknya yang layarnya menyala cerang benderang. Aku bertanya padanya dengan suara lantang, "Mas, kamu bilang penonton suka drama kan? Kamu bilang mereka suka melihat penderitaan orang lain." Dimas tenengok kaget, bingung melihat sikapku yang berani. Sebelum dia sempat menjawab, aku lempar ponsel itu di tanganku ke arah kakinya. Ponsel itu mendarat tepat di lantai dengan layar menghadap ke atas. Dimas melihat layar ponsel itu dan wajahnya pucat seketika. Di layar itu, terlihat aplikasi sosial medianya sedang aktif melakukan siaran langsung.
Judul siarannya sudah aku ganti menjadi Wajah Asli Anak Berbakti di Balik Layar. Ternyata, sejak dia berjalan dari ruang tamu sambil maki-maki, kamera itu sudah menyala. Ribuan orang yang sudah menunggu siaran ulang tahun itu melihat dan mendengar semuanya. Mereka mendengar kata-kata kasarnya. Mereka melihat kondisi gudang yang seperti penjara. Mereka melihat mie instan mentah berserakan di lantai. Dan mereka melihat wajah asli idola mereka yang bengis. Kolom komentar bergerak sangat cepat. Bukan lagi pujian, tapi sumpah serapah dan kemarahan netizen yang merasa tertipu. "Lina, apa yang kamu lakukan? Matikan!" teriak Dimas panik, hendak lari mengejarku. Tapi aku lebih cepat. Aku menarik gagang pintu besi tebal itu dan membantingnya sekuat tenaga. Suara benturan besi menggema di seluruh rumah. Dengan tangan gemetar namun puas, aku memasang kembali gembok besar itu dari luar dan memutar kuncinya 2 kali. Klik, klik, terdengar gedoran histeris dari dalam. Teriakan Dimas yang memohon agar pintu dibuka, bercampur dengan suara petir di luar sana. Tapi aku tidak akan membukanya. Biarkan dia di sana. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya dikurung di tempat sempit tanpa cahaya. Tempat yang selama bertahun-tahun dia paksakan untuk ibunya sendiri. Di dalam gudang yang kini diterangi oleh lampu kilat dari ponsel yang tergeletak di lantai, Dimas terduduk lemas. Dia melihat angka penonton yang terus naik mencapai puluhan ribu, menyaksikan keruntuhan karirnya secara langsung. Dia terjebak dalam kontennya sendiri. Di sudut ruangan, ibu yang pikun terbangun karena keributan itu. Dengan tatapan polos dan tangan gemetar, ibu merangkak mendekati Dimas. Di tangannya ada remah mie instan mentah sisa tadi siang. Ibu menyodorkan remah itu ke mulut Dimas, sambil tersenyum tulus. "Anakku, lapar ya? Makanlah nak, ini enak, kriuk-kriuk." Dimas menangis meraung-raung. Bukan karena haru, tapi karena dia sadar, karma telah datang menjemputnya lewat tangan wanita tua yang dia sia-siakan.